ada dua ruangan, dan ini yang ruang pertama itu namanya ruang Gunung Kelir. Itu berisi tentang koleksi prasejarah sama Hindu-Buddha. Jadi sebelum jadi museum Barat ini untuk tempat penyimpan benda-benda sejarah yang ditemukan di Kabupaten Bantul. Jadi ada koleksi prasejarah sama Hindu-Buddha. Ini untuk koleksi prasejarahnya kita ada kapak persegi. Itu biasanya batunya udah diasah kayak gitu, bisa untuk pengganti pisau pada waktu zaman purba. Jadi di sini dulu ada, sebelum Hindu-Buddha malah ada itu ya. Ini di Kabupaten Bantul, jadi tersebar, nggak hanya di Pleret aja. Ya kalau yang di sini ada di daerah Pandak, di Piungan, kayak itu ditemukan kapak persegi. Jadi koleksinya itu nggak hanya di Pleret aja, tetapi di seluruh Kabupaten Bantul. Itu walaupun di Pleret sendiri itu ada dulu ada Keraton Pleret ya. Keraton Pleret itu yang peninggalan Kerajaan Mataram. Ya. Nah, yang sebelah sini ada koleksi kemuncak candi yang ditemukan di Mantop Bangun Tapak. Jadi kalau candinya di sana kecil sih. Jadi kan kalau di candi itu ada bagian-bagian candi. Ya, ini yang paling atas ini pembukaannya. Jadi ini harus di puncak itu ya? Iya, di puncak. Kayak kalau di masjid itu ada kubah Mustopo. Jadi kalau di Banguntapan tuh di mana? Aku malah nggak tahu. Daerah Desa Mantop. Desa Mantop. Itu Jalan Wonosari ke utara. Terus kalau yang ini tidak bisa, para ahli belum mendefinisikan ini dewa atau dewi karena ditemukannya bentuknya tidak sempurna. Itu ditemukan di mana? Ini di daerah Pleret kalau Pleret. ini. Ini kemungkinan dulu juga ada candi, kemungkinan ya, karena hanya sepotong-sepotong aja. Nah, untuk yang sebelah sini ini nggak asing ya. Ganesha. Ya, Ganesha dia simbol dari pengetahuan. Ini ditemukan di mana ya? Di daerah Sewon Bantul. Sewon di Ya. dekat candi. Di sana itu ada kayak situs apa ya, situs. Tapi cuma kecil situsnya, jadi nggak besar kayak gitu. Dari zaman. Kalau di sana sekarang itu tinggal yoninya aja. Itu diperkirakan tahun berapa, Mbak? Kalau Hindu itu kita perkirakan ke abad ke-9. Iya. Nah, kalau ini wadah peripi, jadi peripinya itu harus di sini, di dalamnya ini hanya tempatnya saja. Nah, kalau di candi itu peripinya ada di dasar. Peripih itu Ya. untuk apa ya, Mbak? Itu peripih itu biasanya untuk persembahan. Nah, biasanya peripihnya itu bisa berbentuk logam, kepingan logam emas ataupun abu jenazah raja yang diagungkan atau biji-bijian. Jadi untuk persembahan. Lanjut lagi, di sini ada talam. Nah, biasanya talam ini untuk tempat sesajen di upacara agama Hindu. Kalau sekarang bahasanya nampan ya. Nah, ini kita ilustrasinya seperti ini. Kalau ini nampannya udah bentuk persegi panjang. Kayak gitu. Kalau ini bulat-bulat. Ini sudah ditemukan di mana, Mbak? Ini ditemukannya di daerah Piungan, Imogiri. Diperkirakan itu tahun berapa? Mataram Islam atau Ini lebih lama? Hindu. Jadi yang di sini nggak ada yang Mataram Islam. Ini bagian Hindu. Hindu semua. Yang ini ada Arca Agastya, tiga-tiganya sama. Nah, Agastya ini adalah seorang raja atau pendeta yang menyebarkan agama Hindu. Biasanya kalau di candi itu ada di sisi sebelah selatan. Dari daerah Bantulnya Ini daerah mana? Bantul. Iya. Bantulnya ini ada di daerah Trilonggo, ada di Piungan.
untuk yang sebelah sini, ini ada peralatan peribadatan juga, ada mangkok, ada bokor, ada genta, itu untuk peribadatan. Kalau genta itu lonceng, nah ini ilustrasinya seperti ini, ada gentanya, ada mangkoknya. Ini ditemukan di Kasihan, Bantul, di Imogiri juga ada, jadi tersebar gitu di daerah Bantul. Kalau boleh tahu, kalau di Bantul sendiri paling banyak ditemukan apa namanya pernik kayak gini tuh di daerah mana paling banyak? Oh, kalau itu kita tidak ada datanya ya. Belum ada data. Ya, kalau di Museum Barat, karena mungkin kalau yang karena kan ini kerjasama sama Balai Pelestarian Kebudayaan, mungkin di sana ada data yang lebih detail lagi. Nah, di sebelah sini ada arca Jambala sama Chandra Lokeswara. Dua-duanya ini adalah arca Buddha yang ditemukan di Kabupaten Bantul, daerah di Candi Gampingan. Candi Iya, Gampingan? Candi Gampingan di Sitimulyo, Bantul. Di Kecamatan Sitimulyo. Situmulyo. Kalau Daerah. pernah ke Soto Badak Kangen Desa itu sebelah timurnya. Itu ada candi kecil, Candi Gampingan. Ini di dekat sawah candinya, cuma itu aja. Nah, untuk arca Jambala ini dia adalah simbol dari kemakmuran atau kekayaan, sedangkan Dewa Chandra Lokeswara dia adalah simbol dari Dewa Welas Asih. Ini ada relief Gana. Nah, ini relief Gana sendiri itu adalah prajurit dari Dewa Siwa. Kalau di candi itu kita ilustrasinya seperti ini. Di bawah nggih? Ya, Atau? di bawah relung. Untuk tiga-tiganya ini dari kapan? Semua ini dari Bantul, tetapi beda-beda lokasi. Kalau yang ini dari Pleret, yang ini dari Batu Retno, di Mantub tadi. Terus yang ini Lingga Yoni, ini ditemukannya ada yang di Mantub, ada yang di Potorono. Jadi kalau Lingga dan Yoni itu satu kesatuan. Nah, kalau Ini tadi Lingga. Hindu Lingga atau Yoni? itu Lingga. Lingga. Ini Lingga, ini Yoni. Nah, biasanya kalau berpasangan seperti ini kalau pas. Nah, Lingga sendiri itu adalah simbol dari reproduksi laki-laki atau simbol dari Dewa Siwa. Sedangkan Yoni dia adalah simbol dari reproduksi wanita atau simbol dari istrinya Dewa Siwa, Pawati. Kalau ini kan nggak pasangannya, jadi dia sendiri-sendiri karena kan kotaannya nggak pas. Beda ya? Iya, beda. Dan yang ini komponen-komponen candi. Ini dari candi mana Mbak komponennya? Ini kita belum tahu candi apa, kayak gitu. Cuma ditemukannya ya cuma seperti ini aja. Jadi nggak satu kesatuan itu. Terus sebelum yang di situ kita kesini dulu. Nah, ini ada dua koleksi namanya Jalan Barat. Fungsinya Jalan Barat ini adalah untuk saluran air. Biasanya ada di sudut-sudut candi seperti ini atau di pertirtaan kuno. Saluran air. Pak yang di sebelah sana itu ada kebenan, itu untuk hiasan pada pagar candi. Untuk yang sebelah sini ini adalah media kita, jadi di touchscreen Anda akan Bisa ini? Bisa. Ditemukan pembayaran elektronik. Dia adalah satu aspek dari satu dimensi waktu. Dia merupakan aspek tiga adalah waktu dan menjadi pengawasan surat bangsa. Dan menyatakan pada ini sisi utara.
komboran. Hah? Komboran. Kelomboran itu Ya. apa? Mangkoknya kuda. Jadi makanannya kuda nanti ditaruh di sini. Ini buat kuda berarti, Iya. buat ternak. Makanannya kuda ditaruh di sini. Jadi kita ada dua, satu sama itu. Pas pertama kali ke sini tak kirain cuma hiasan begitu Enggak. pas. Oh, ternyata bukan. Ya. Sebenarnya yang batu-batu itu juga koleksi. Hmm. Ya, yang besar itu umpah. Nah, kalau ini kita udah masuk ke Mataram Islam. Jadi di sini ada sumur Dumuri. Kalau sumur Dumuri ini peninggalan dari Amangkurat I. Jadi pada saat keraton Pleret tahun 1646. Untuk kedalamannya ini kedalamannya 2,7 meter. Nah, untuk yang jobong atau bis sumurnya ini udah yang baru, yang asli udah kita simpan di storage. Di storage berarti Di- di mana? Di gudang. Di sini juga Iya, di sini. Tapi tidak boleh untuk umum. ya. Oh, iya. Nah, untuk mitos juga dulu air dari Sungai Dumuli ini untuk jambatan pusaka. Kalau sekarang itu tidak difungsikan, tetapi kalau ada masyarakat yang datang ke sini minta airnya itu diperbolehkan. Apa itu keyakinan masyarakat sendiri, jadi kepercayaan masing-masing kan. Ada yang untuk biar rezekinya lancar, awet muda atau yang lain-lain. Kalau sekarang masih ada upacara-upacara di sini Nah, tidak? ini sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Ya, ini sudah cuma untuk lihat aja. Ada upacara tertentu khusus untuk ini enggak ada. Ini ada sedikit kalau ini udah masuk ke koleksi Mataram Islam. Jadi dulu kan kerajaan Mataram Islam itu pertamanya di Kota Gede keratonnya. Iya. Tapi setelah masa Sultan Agung itu pada masa awal pemerintahannya itu 1613. Lalu dia 1618 memindahkan keratonnya dari Kota Gede ke Kerto, 1 kilometer dari sini. Nah, di sini kita ada ilustrasi hologram. Jadi situs-situs di Pleret itu yang bisa dikunjungi kita tampilkan ke dalam hologram. Ini masih ada Mbak bangunannya? Kalau bangunannya udah nggak ada, cuma kalau di sana itu adanya struktur penguat tanah. Itu kalau mau ke sana itu di mapnya situs Cagar Budaya Kerto, itu bisa dikunjungi. Nah, ini cuma untuk ilustrasi aja karena dulu tahun 1930 itu begini ya keadaannya. Nah, hanya ditemukan umpak aja. Umpak itu apa? Landasan untuk tiang pada bangunan joglo. Jadi yang bawah ada 1, 2, 3. Nah, pada masa pemerintahan HB yang ke-9 itu umpaknya yang ada di situs Kerto itu diambil untuk diumpak di Masjid Soko Tunggal Taman Sari. Taman Sari itu itu ya? Jogja. Dekat keraton. Sini. Jadi umpaknya ini dari situs Kerto atau dari keratonnya Sultan Agung. Lalu pada masa 1646 itu kan Sultan Agung sudah wafat, jadi masa pemerintahannya digantikan anaknya Amangkurat I. Nah, Amangkurat I itu memindahkan keratonnya dari Kerto ke sini, ke Pleret. Dan di sini kita ada sisa komponen bangunan untuk
untuk membangun sebuah keraton. Jadi dari batu bata sama batu tuf atau batu putih. Nah, untuk yang banyak itu biasanya ada di situs. Jadi ini ada beberapa gambar. Nah, di sini ada situs Kedaton. Ini diduga adalah saluran air. Nah, untuk menggabungkan batu bata dengan batu bata yang lain ini tidak ada semennya. Jadi diapakan itu, Mbak? Dibasahi dengan air, lalu digosok-gosok terus ditempel. Gitu aja. Namanya sistem gosok. Nah, ini ada struktur diduga adalah bentengnya Keraton Pleret. Jadi tinggal begini aja kalau sisa peninggalannya dari Keraton Pleret gitu. Karena dulu kan setelah diserang sama Trunojoyo itu kan keratonnya ditinggalkan. Lalu pada tahun 1800-an ada pembangunan pabrik gula di sini. Itu menggunakan juga batu bata dari Keraton Pleret. Terus batu batanya juga digunakan untuk pembuatan rumah warga. Waktu itu sudah ada ekskavasi belum? Belum. Ya. Kita ekskavasi ini itu mulainya tahun 1973. Jadi masih baru ya? Ya. Itu masih ada, Mbak, bangunan? Ini strukturnya masih ada. Ini di dekat Taman Benteng Mataram. Kalau yang terbaru ini di samping museum. Nanti kalau mau ke sana boleh. Oke. Ini ada struktur air atau pipa. Kalau sekarang nyebutnya peralon ya. Jadi dari tanah liat. Itu di Pleret juga, Mbak? Ya, di Pleret. Terus yang ini ilustrasi dari situs Masjid Kauman Pleret. Jadi Masjid Kauman Pleret ini dibangun tahun 1649 Masehi. Kalau sekarang itu tinggal umpaknya aja. Jadi udah nggak ada atapnya. Jadi tinggal umpaknya yang bulat-bulat sama tempat imamnya aja. Itu letak pastinya di mana? Letaknya itu di utara sini, di utara Pasar Pleret. Nanti di Gimep ada kalau mau ke sana. Situs Masjid Kauman Pleret. Nah, di samping masjid ini ada makam kuno, salah satunya makam Kiai Abdul Qadir yang diduga Kiai Agung di Masjid Kauman. Terus juga ada makam istrinya Amangkurat I, namanya Ratu Pelabuhan. Yang ini makam siapa? Yang sebelah kanan? Ini sama. Sama? Iya, Oh. yang ditutupin ini. Tulisannya kayak gini. Nah, pada tahun 2010 pada waktu ekskavasi di situs Masjid Kauman itu ditemukan keris. Ini ada kerisnya, keris Sabu Inten. Nah, kerisnya sekarang ada di museum di sebelah sana. Terus kalau yang ini adalah penggambaran dari Keraton Pleret sendiri. Ada alat-alat rumah tangga dan ada uang kepeng, jadi membuktikan bahwa dulu selain bertransaksi dengan bagus juga sudah ada uang. Ini asli Iya, asli. cetakan Mataram atau Ini dari Cina. dari China? Oh. Jadi orang Mataram kalau transaksi menggunakan mata uang Cina atau buat sendiri? Mungkin ada barter, soalnya kalau ditemukannya itu nggak ada uang sendiri kayak gitu. Ini dari Itu China, dari Cina. termasuk piring, mangkok. Ya, mangkok.
Bantol biasanya digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah atau biji-bijian. Dibangun tapan. Ya. Ini keris yang ditemukan di Masjid Kauman lagi, Kauman Pleret. Ini yang di makam tadi. Di masjid. Yang digali tadi. Iya, yang digali tadi, tapi bukan di makam. Kalau yang ini 1, 2, 3, ini adalah sisa dari mesin pabrik gula Kedaton Pleret. Jadi maaf, ini bukan peninggalan Mataram Islam. Bukan. Udah era kolonial. Oh. Yang ini udah era kolonial, jadi tahun 1800-an atau setelah perang Jawa itu Belanda mendirikan 19 pabrik gula di Yogyakarta. Salah satunya itu pabrik gula Kedaton Pleret. Itu lokasinya ada di utara sini, tetapi sekarang udah jadi lapangan, namanya lapangan Sultan Agung. Kenapa tidak ada sisanya? Karena dulu itu pada waktu revolusi itu masyarakat Indonesia membumi hanguskan bangunan milik Belanda karena biar tidak dijadikan markas sama Belanda, jadi dibumi hanguskan sama rakyat Indonesia. Sampai sekarang pabriknya udah enggak. Nah, untuk membangun pabrik gula ini menggunakan batu bata dari Keraton Pleret. Yang ini umpak-umpak yang ditemukan di Pleret. Ini umpak dari bangunan Iya, apa Bang. nih? Biasanya Masjid bangunan atau bangunan keraton. yang joglo itu atau Iya, bangunan keraton. Gitu. Ada beberapa tuh jenis-jenisnya ada di sebelah sana, ada beberapa. untuk ini tiang masjid asli loh. Ini replika. Kalau ini replika umpak yang ada di situs Kerto. Jadi kalau umpak yang aslinya ada di situs ini. Situs Yang asli situs Kerto. Tadi sudah kita sudah bertemu ya Pak. Tapi malah belum sempat berkenalan karena tadi agak sibuk juga. Mohon maaf. Untuk wawancara sendiri mewawancarai tentang museum Pleret ini sendiri. Kalau tadi kan kita sudah melihat sejarahnya dari sejarah sampai Mataram. Sekarang kita bisa berkenalan. Ya, nama saya Tiwi, edukator dari Museum Pleret. Jadi edukator. Iya. Edukator itu kalau boleh tahu selain menjadi pemandu apa saja? Edukator itu bertugas untuk salah satunya tadi mengedukasi pengunjung, terus kita juga bagaimana caranya membuat program publik untuk pengunjung juga. Jadi selain kita memandu, kita juga bikin program publik yang bisa menarik masyarakat itu untuk mengunjungi museum. Terus juga kita juga belajar cara-cara untuk bagaimana memberikan edukasi itu berbeda-beda. Jadi kan pengunjungnya itu berbeda-beda ya, dari tingkat ada anak-anak sampai tingkat mahasiswa. Itu kita juga harus bisa bikin prosedurnya. Kalau tingkat anak-anak itu kita harus bagaimana mengedukasinya, caranya bagaimana. Kalau tingkat dewasa bagaimana, kayak jadi kurang lebih seperti itu.
ditentukan di Kabupaten Lombok. Terus mulai tahun 2014 itu dibuka untuk umum, lalu tahun 2015 itu dibuka sampai Di awalnya itu untuk ada tempat iya. Jadi juga dibuka. Saya pernah baca-baca di sini ada ekskavasi juga itu dimulai tahun 73. Penelitian di kawasan ini mulai tapi kalau untuk ekskavasi itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi ekskavasi itu letaknya itu di situsnya, jadi bukan di museumnya. Jadi di sini kan ada kawasan cagar budaya Kerto Barat. Jadi ada beberapa situs, itu ada situs Kerto, situs Kedaton, terus Masjid Kauman, kayak gitu. Nah itu di ekskavasi atau digali. Ya untuk tahun ini itu ada ekskavasi atau penggalian yang sudah berlangsung itu di situs Kedaton 1 yang diduga Sri Mahathir itu di sebelah timur museum. Di sebelah sana, tetapi di dekat pertigaan itu sudah selesai. Jauh tidak? Ya? Kira-kira jauh? Nggak jauh, tetapi itu harus lewat jalan pintas, soalnya yang jalan utama itu ditutup. Oh, sekarang kedepannya masih ada ekskavasi lagi. Kemungkinan karena ekskavasinya itu berbeda bidang ya dari permuseuman itu kami tidak tahu. Ya. Tapi kalau dari tahun-tahun kemarin itu setiap tahun ada ekskavasi, tetapi berbeda ekskavasinya. Misalnya tahun kemarin di situs Kerto, terus tahun ini di mana? Jadi kan juga berkeliling dengan koleksi-koleksi, tetapi tadi yang sempat bilang isinya di storage yang juga itu kalau di storage itu isinya yang tidak ditunjukkan dan itu apa? Biasanya salah satunya itu tadi ada jokong dari sudut dinding, terus ada koleksi yang tidak dipamerkan di ruang koleksi. Itu Ada batu bata, ada yang lainnya, jadi struktur-struktur yang ditemukan pada waktu ekskavasi. sudah sampai Jadi kita ada dua ruangan. Yang ruangan pertama itu koleksinya prasejarah Hindu Buddha. Nah, ruangan yang kedua itu koleksi dari era Mataram Islam sama era kolonial. itu kan hubungan dengan orang Islam Ya. itu apakah museum ini di bawah keraton atau di bawah pemerintahan? Museum Raya sendiri itu di bawah pemerintah langsung, jadi kita di bawah dinas kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Ini tidak di bawah keraton. Iya. Selanjutnya di sini tuh pengunjungnya itu relatif ramai atau untuk pengunjung sendiri kan saya sering lewat depan situ. Nah itu saya tiap hari lihat itu agak sepi. Apakah minat pengunjung si orang sekitar sini itu kurang atau museum Barat kurang dengan informasi? Untuk pengunjungnya alhamdulillah ini ramai, jadi dikunjungi rombongan sekolah. Jadi dan kita juga ada program rutin, itu adalah ada goes situs itu setiap Jumat sebulan sekali, dan kita juga beberapa bulan juga melakukan kegiatan publik. Jadi kegiatan ada sinau baru di museum, ada edukit itu untuk program anak-anak. Terus nanti kita di bulan Desember ini minggu besok itu ada program Valentine Weekend, itu kita kolaborasi dengan komunitas bermain. Jadi kita bagaimana sih caranya menggerakkan generasi muda itu untuk belajar sejarah atau kita mengenalkan sejarah khususnya dari
caranya kita menyebarluaskan ke generasi muda. Makanya besok minggu itu kita kolaborasi dengan komunitas bermain. Selain kita ke museum, ke situs, kita juga akan bermain secara bersama-sama. Jadi mengenalkan museum dengan cara yang menyenangkan. Besok minggu besok. Iya, besok minggu itu. Jadi biasanya kita melaporkan atau menginformasikan kegiatan agenda yang ada di Museum Pleret itu menggunakan media sosial, khususnya Instagram. Dan karena kita di bawah Dinas Kebudayaan, biasanya ada agenda bulanan yang diinformasikan di Instagram Dinas Kebudayaan DIY sendiri. Itu bisa menjangkau ke sekolah. Kita ke sekolah, jadi pesertanya itu bukan hanya anak sekolah, boleh kita umum, jadi mau muda mau tua, mau yang bayi-bayi umur 3 tahun itu boleh, asalkan dengan sesuai dengan program publik. Ini yang saya pahami, tapi juga ya kelebihan dari museum ini kan tidak berbayar gitu. Jadi berikan alasan untuk orang-orang itu datang ke museum ini biar nanti pengunjungnya itu semangat dan termotivasi untuk belajar. Oke, jadi sebenarnya museum ini khusus untuk semua kalangan. Jadi selain sebenarnya museum ini juga dulunya adalah Keraton Pleret. Jadi ada istana di Pleret ya, dan museum ini selain kita ada ruang koleksi, sebenarnya kita ada ruang bermain juga. Jadi di kantor ini ada ruang untuk wahana mewarnai anak-anak, terus ada permainan tradisional yang bisa dicoba untuk kalangan dewasa ataupun anak. Ya bisa. Jadi cukup sekian, terima kasih dan aku menunggu waktunya. Ada kerjaan soalnya